Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Bab 413 sampai 414. Bab 413. Ayah, aku tidak menerimanya. Keesokan paginya, matahari memasuki ruangan melalui jendela, memberikan sedikit kehangatan pada ruangan. Ye Guan tiba-tiba merasakan hidungnya gatal. Begitu dia membuka matanya, dia melihat wajah cantik Suzy. Melihat Ye Guan membuka matanya, Suzy tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya bangun." Ye Guan tersenyum sedikit dan menggeliat. Setelah tiba di Bima Sakti, dia menyadari bahwa dia suka tidur sebentar. Dia sekarang mengerti mengapa ayahnya ingin mendelegasikan kekuasaan begitu cepat. Hidup bebas, sangat keren. Ayah akan tetap menikmatinya. Ye Guan tidak mengenakan pakaian apapun karena dia sedang tidur. Begitu dia mengangkat selimutnya, wajah Suzy memerah dan dia sedikit malu, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Guan. Sosok Ye Guan secara alami juga luar biasa. Meski kekuatan fisik dan pertahanannya tersegel, namun ototnya tetap ada. Pria menyukai wanita yang bertubuh bagus, dan wanita juga menyukai pria yang bertubuh bagus. Seolah memikirkan sesuatu, Suzy segera menyingkirkan pakaiannya. Ye Guandao, saya akan melakukannya sendiri. Suzy tersenyum dan berkata, apakah kamu takut aku akan memanfaatkanmu? Ye Guansan tersenyum dan berkata, bukan itu maksudku. Suzy tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam-diam membantu Ye Guan berpakaian. Suzy menyesuaikan kerah Ye Guan, lalu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum betapa tampannya. Ye Guan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Suzy berkata, ayo kita sarapan. Dengan mengatakan itu, dia menarik Ye Guan ke arah luar. Sepanjang jalan orang-orang dari Su Mansion menyapa mereka berdua dengan cepat dan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Ye Guan. Cuma bercanda, bahkan orang bodoh pun bisa melihat hubungan antara nona muda saya dan Tuan Ye. Segera, Suzy membawa Ye Guan ke restoran. Sarapan sudah disiapkan. Ye Guan tentu saja tidak sopan dan mulai makan secara langsung. Suzy tiba-tiba berkata, saudari Gu dan yang lainnya sudah kembali dulu. Ye Guan memandang Suzy, jadi kali ini hanya kita berdua. Suzy tersenyum dan berkata, ya. Ye Guan tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Suzy tiba-tiba berkata, ketika kamu tiba di Yanjing dan menemukan orang yang kamu cari, kamu. Berbicara tentang ini, dia melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa lagi, tapi dia tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku akan pergi ketika waktunya tiba. Suzy sedikit menundukkan kepalanya, oh. Tiba-tiba aku kehilangan nafsu makan. Ye melirik Suzy, lalu berkata, apakah kamu tertarik untuk berlatih? Sama seperti Nona Suan Yuan Ling.
Suzy memandang Ye Guan, apakah kamu bersedia mengajariku? Dia tahu bahwa metode budidaya prajurit kuno itu sangat berharga. Orang biasa yang ingin mempraktikkannya hanya bisa masuk ke Akademi Galaksi atau beberapa keluarga terpencil, seperti keluarga Xuan Yuan. Ye Guan tersenyum dan berkata, tentu saja saya bersedia. Selama kamu ingin belajar, saya akan memberi kamu cara terbaik untuk berlatih. Suzy memandang Ye Guan, kenapa kamu begitu baik padaku? Ye Guan tercengang. Suzy bertanya lagi, kenapa? Dia hanya menatap Ye Guan, berharap mendapat jawaban. Ye Guan tersenyum dan berkata, karena kamu sangat baik. Suzy menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, saat aku datang ke tempat ini, hal terbaik bagiku adalah Wanyu dan kamu, jadi aku juga berharap kamu baik-baik saja. Suzy mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Apakah ada alasan lain? Alasan lain? Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, aku hanya berharap kamu baik-baik saja. Aku tidak punya niat lain. Suzy memutar matanya ke arah Ye Guan, menundukkan kepalanya untuk makan dalam diam, dan berkata dengan lembut, mengapa kamu tidak memiliki niat lain? Suaranya setipis nyamuk, dan Ye Guan bahkan tidak mendengarnya dengan jelas. Ye Guan bertanya, apa katamu? Suzy menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak. Kamu melirik Suzy tapi tidak berkata apa-apa. Segera, mereka berdua selesai makan dan berangkat ke bandara. Sekretaris Suzy, Xiao Xue, menangani semua prosedur. Setelah naik ke pesawat, Ye Guan dan Suzy secara alami duduk bersama. Saat pesawat lepas landas, Ye Guan tiba-tiba menunjukkan ketertarikan. Benda ini sangat mirip dengan pesawat luar angkasa Guangxuan Universe. Namun kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan pesawat luar angkasa. Padahal ia selalu penasaran, kenapa peradaban silat Blue Star begitu rendah. Logikanya, seharusnya tidak demikian, karena ada pemilik dada open Ibu saya Qin Guan, dan beberapa bos besar. Namun, mereka tidak meningkatkan peradaban seni bela diri Blue Star. Apakah sengaja membiarkan Blue Star mempertahankan status quo? Ye Guan merenung. Sebenarnya hal ini sangat mungkin terjadi. Jika tidak, Galaksi Sek bisa dibuka di Blue Star, dan tidak perlu membukanya di Galaxy Star Territory. Kamu melirik keluar jendela dan tersenyum tipis. Sebenarnya akan lebih baik jika Blue Star terus seperti ini. Seluruh alam semesta, sebidang tanah suci terakhir. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba berkata, saat kita tiba di Yanjing, kita harus menghubungi Nona Gu. Suzy berkata, apakah kamu akan pergi ke Tianxiao untuk mencari penjual buku? Ye Guan mengangguk. Suzy sedikit penasaran orang macam apa penjual buku itu. Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Aku kenal dia tapi aku tidak kenal dia.
Apapun yang terjadi, aku harus pergi menemuinya. Ya Tuhan, kamu melirik lautan awan di luar jendela. Sejujurnya, dia sangat ingin tahu tentang dewa sejati ini. Seorang pria yang menekan kesengsaraan alam semesta selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bencana kosmik. Memikirkan bencana kosmik ini, ekspresinya menjadi khusyuk. Saat ia dan Chirou pergi melihat bencana kosmik hari itu, meski hanya melihat puncak gunung es, tetap saja membuatnya merasa putus asa. Mengerikan. Saat ini, Suzy tiba-tiba berkata, "Saat kamu tiba di Yanjing, kenapa kamu tidak pergi ke klub tanpa batas?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Mungkin aku harus pergi dan melihat-lihat." Suzy berkata, "Kalau begitu, kamu harus meneleponku." Ye Guan bingung, kenapa? Suzy tersenyum dan berkata, "Aku khawatir setelah kamu masuk, kamu tidak akan keluar." Ye Guan tersenyum tipis, "Menurutku lebih baik tidak menerimamu." Senyuman Suzy tiba-tiba membeku, "Kenapa?" Ye Guan berkata dengan serius, "Kamu sangat cantik. Begitu kamu masuk, bagaimana kamu bisa membiarkan wanita di dalam hidup?" Suzy terkejut sesaat, lalu memutar matanya ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. "Kamu tahu bagaimana mengatakan hal-hal baik ini, aku tidak peduli. Saat kamu pergi, ingatlah untuk membawaku bersamamu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Suzy mengangguk dan hendak berbicara. Saat ini, pesawat tiba-tiba mulai bergetar hebat. Ye Guan mengerutkan kening. Suzy juga sedikit gugup dan memegang erat tangan Ye Guan. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari dalam pesawat. "Penumpang jangan khawatir, pesawat sedang melewati area aliran udara, tidak akan terjadi apa-apa." Ledakan. Sebelum ia selesai berbicara, sambaran petir tiba-tiba menyambar sayap kiri pesawat hingga menyebabkan pesawat bergoyang hebat. Seluruh pesawat tiba-tiba menjerit. Wajah Suzy juga pucat. Dia memegang erat tangan Ye Guan, matanya penuh ketakutan. Saat ini, ada banyak kilat dan guntur di luar pesawat. Suzy menoleh untuk melihat Ye Guan dan berkata dengan suara gemetar, "Apakah kita akan mati?" Ye Guan tiba-tiba berdiri. Dia mendongak dan sedikit menyipitkan matanya. "Jalan surga di sini, aku di sini, beraninya kamu melakukan kesalahan." Ledakan. Sambaran petir menyambar tepat di sayap kanan, dan pesawat tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan berguncang hebat dari sisi ke sisi di awan. Rumput. Wajah Ye Guan tiba-tiba berubah jelek. "Buka matamu dan lihat siapa aku." Ledakan. Pada saat ini, guntur dan kilat lagi menyambar. Saat ini, pesawat telah kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Ekspresi Ye Guan membeku. Brengsek. Surga galaksi ini tidak mengenalinya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba merasa seperti sedang dipeluk. Itu Suzy. Suzy memeluk Ye Guan dengan erat. Dia menatap Ye Guan dan tersenyum sedikit. Wajah Ye Guan terlihat sedikit jelek.
Dia merasa ada yang tidak beres. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Pasti ada alasan yang menyebabkan surga menurunkan guntur dan bencana. Itu juga tidak mungkin. Kekuatannya yang lemah saat ini tidak mungkin menimbulkan bencana. Mungkinkah? Ye Guan tiba-tiba melihat sekeliling. Segera, matanya tertuju pada sudut di kejauhan, di mana seorang wanita sedang duduk. Wanita itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun, mengenakan rok ungu, dan wajahnya sepucat kertas. Seolah menyadari tatapan Ye Guan, wanita itu juga menatap Ye Guan. Saat dia melihat Ye Guan menatapnya, dia tertegun. Ye Guan menatap wanita itu. Sial, wanita ini bukan manusia, dia iblis. Bintang biru ini sebenarnya punya setan. Namun pertanyaannya adalah apakah iblis ini melakukan kesalahan? Dia tidak tahu. Saat ini, pesawat sudah benar-benar kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan cepat. Pada kecepatan ini, dibutuhkan waktu paling lama beberapa menit untuk mendarat. Namun di dalam pesawat, udara langsung menjadi lebih tipis. Pada saat ini, Suzy tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan, dan dia berkata dengan lembut, sepertinya tidak ada salahnya mati bersamamu. Sebenarnya aku selalu ingin memberitahumu bahwa aku suka. Ye Guan tiba-tiba berkata, kamu tidak akan mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba meraung dan membuat tipuan dengan tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, niat pedang yang menakutkan muncul dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh pesawat dalam sekejap. Niat pedang yang kuat benar-benar membuat seluruh pesawat terhenti. Semua orang tercengang dan menatap Ye Guan. Mata wanita dengan rok ungu juga dipenuhi rasa tidak percaya. Tapi saat niat pedang Ye Guan muncul, kekuatan misterius tiba-tiba jatuh dari langit dan menekannya. Ledakan. Ye Guan membungkukkan tubuhnya dan hampir turun, dan niat pedangnya perlahan ditarik kembali di bawah tekanan kekuatan itu. Pesawat kehilangan keseimbangan lagi. Ye Guan tiba-tiba meraung. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan niat pedang yang menakutkan terus keluar dari tubuhnya. Namun, niat pedangnya masih tidak mampu menahan kekuatan misterius, dan kekuatan yang kuat itu terus-menerus menekan niat pedangnya. Tiba-tiba, 7 lubang Ye Guan berlumuran darah, dan wajahnya berubah. Melihat Ye Guan di depannya, Suzy tercengang. Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan galak, ayah, ini tidak adil. Ayah harus melatihku. Ayah tidak boleh melibatkan orang yang tidak bersalah. Tidak ada tanggapan, tetapi kekuatannya semakin kuat. Merasa pesawatnya jatuh, Ye Guan menatap Suzy di depannya, jika aku menjadi orang lain, apakah kamu akan takut padaku? Suzy menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ah! Ye Guan tiba-tiba meraung, dan dalam sekejap, darah gila di tubuhnya mendidih. Ye Guan tiba-tiba meraung lagi, aku tidak menerimanya. Ledakan.
Dalam sekejap, niat pedang berwarna merah darah yang kuat melonjak ke langit, dan pikiran Ye Guan terkikis oleh darah iblis gila pada saat ini. Di luar pesawat, langit seperti kain berwarna merah darah. Di dalam pesawat, melihat Ye Guan yang berlumuran darah dan tampak seperti dewa pembunuh, Suzy tetap di tempatnya. Bab 414. Ayo berkomunikasi lagi. Dasar pria sialan. Pada saat ini, Ye Guan adalah pria berdarah, matanya seperti lautan darah, sangat menakutkan. Suzy tercengang. Dia tidak menyangka Ye Guan tiba-tiba menjadi seperti ini. Ketakutan hanya berlangsung sesaat. Setelah rasa takut itu berlalu, hati Suzy terasa sakit seperti terkoyak, karena saat ini wajah Ye Guan berubah bentuk dan dia menderita kesakitan yang luar biasa. Niat pedang berdarah yang kuat menyeret pesawat itu kembali. Meskipun pesawat itu masih jatuh, kecepatannya sangat lambat. Namun, kekuatan misterius yang menekan niat pedang Ye Guan masih ada. Dia melawan kekuatan itu. Namun, meski dia mengaktifkan kekuatan darah, dia tetap tidak bisa melawan kekuatan itu. Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat dan seluruh tubuhnya gemetar. Serangkaian niat pedang berdarah yang menakutkan terus mengalir keluar dari tubuhnya, melawan kekuatan yang menakutkan itu. Dia tidak punya cara untuk mundur. Jika kita mundur, semua orang akan mati. Anda tahu orang-orang di sini bukanlah kultivator. Begitu mereka jatuh, mereka akan mati. Suzy memandang Ye Guan yang sangat kesakitan dan merasa cemas sejenak. Dia ingin membantu, tapi dia tidak tahu bagaimana membantu, jadi dia hanya bisa berdiri tak berdaya. Saat ini, pesawat hendak mendarat dan kecepatannya kini sangat lambat, seperti pendaratan biasa. Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat dan memegangnya erat-erat. Pada saat ini, dia merasa akan pingsan. Ketika pesawat mendarat di lereng bukit, Ye Guan tidak bisa lagi bertahan, dan semua niat pedang berdarah itu hancur. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh pesawat hancur berkeping-keping. Pada saat niat pedang berdarah hancur, niat pedang dan garis keturunan telah mengalami perubahan kualitatif. Tidak peduli pada saat ini, Ye Guan secara alami tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini. Suzy segera memeluk Ye Guan, dan keduanya berguling menuruni lereng bukit. Untungnya, lereng bukit itu sangat datar dan tidak ada hambatan. Akhirnya keduanya berguling sampai akhir. Rasa sakit yang parah di punggungnya membuat Suzy mengerutkan kening dalam-dalam. Seolah memikirkan sesuatu, dia segera duduk. Saat dia melihat Ye Guan di depannya, dia dengan cepat berkata, "Xiao Guan." Xiao Guan. Petik 2. Ye Guan terbaring dengan mata sedikit tertutup. Darah gila di tubuhnya perlahan menghilang, sementara yang lain mengalami koma. Melihat Ye Guan tak sadarkan diri, Suzy tiba-tiba merasakan rasa takut di dalam hatinya. Dia mengulurkan dua jari dan meletakkannya di antara nafas Ye Guan.
Saat dia merasakan nafas, dia menghela nafas lega, dan kemudian mulai menangis. Segera, Suzy mengeluarkan ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Apa yang harus dilakukan? Suzy melihat ke atas ke puncak gunung. Puing-puing pesawat berada di puncak gunung. Jaraknya ribuan meter dari puncak gunung. Sungguh tidak realistis untuk membawa Ye Guan kembali ke puncak, apalagi sebagian puing pesawat di puncak gunung sudah terbakar. Orang-orang di puncak gunung pun lari menyelamatkan diri. Tidak bisa kembali. Suzy melihat sekeliling. Saat ini, dia dan Ye Guan berada di kaki gunung, dikelilingi oleh duri. Beberapa ratus meter jauhnya ada hutan lebat. Setelah bingung beberapa saat, Suzy memaksakan dirinya untuk tenang, lalu berdiri. Dia harus membawa Ye Guan pergi dari tempat ini, karena tidak ada tempat berlindung di tempat ini. Dan setelah hari gelap, tempat ini akan menjadi sangat berbahaya, dan Ye Guan sekarang terluka parah. Dia harus dibawa ke suatu tempat dengan sinyal dan kemudian mencari penyelamatan. Suzy memandang Ye Guan yang terbaring di tanah. Dia mengertakkan gigi, lalu merobek lengan bajunya dan melingkarkannya di sekitar kakinya, karena dia mengenakan sepatu hak tinggi, dan sekarang, sepatu ini secara alami tidak berguna. Setelah membungkus kakinya, dia dengan lembut menarik Ye Guan dan menggendongnya di punggungnya. Sedikit berat. Tubuh Suzy segera membungkuk, itu sangat sulit. Suzy memegang kaki Ye Guan dengan kedua tangannya, lalu berjalan perlahan menuju kejauhan. Dia berjalan sangat lambat dan ada rumput liar dan duri di mana-mana. Setelah berjalan beberapa langkah, celananya tergores dan berlumuran darah. Suzy mengertakkan gigi dan perlahan menggendong Ye Guan di punggungnya ke kejauhan. Tidak lama setelah berjalan, kakinya berlumuran noda darah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Suzy membawa Ye Guan ke dalam hutan lebat. Dia dengan lembut menempatkan Ye Guan di depan pohon besar, dan kemudian melihat kakinya sudah sedikit berdarah. Suzy menahan rasa sakitnya, lalu perlahan merobek pakaian Ye Guan, lalu membungkusnya di sekitar kakinya. Alasan mengapa dia tidak merobek pakaiannya sendiri adalah karena dia mengenakan sweter hari ini dengan hanya pakaian dalam di dalamnya. Setelah membungkus kakinya, Suzy mengeluarkan ponselnya, tapi tetap tidak ada sinyal. Melihat masih belum ada sinyal di telepon, wajah Suzy tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap Ye Guan di depannya yang masih koma. Suzy dengan lembut membelai pipi Ye Guan. Kami akan baik-baik saja. Setelah beristirahat lama, dia terus berjalan keluar dari hutan lebat dengan Ye Guan di punggungnya. Dia berjalan sangat lambat. Dia berjalan lebih dari setengah jam untuk menempuh jarak beberapa ratus meter. Dan langit semakin gelap. Suzy harus mempercepat. Meski Ye Guan masih bernafas, dia tahu kalau kondisi Ye Guan saat ini pasti sangat buruk dan harus segera ditangani.
Setelah sekitar 1 jam, Suzy akhirnya membawa Ye Guan keluar dari hutan lebat. Namun, setelah meninggalkan hutan lebat, dia tertegun. Sekilas ada gunung-gunung yang bergelombang satu sama lain, tak terlihat ujungnya. Keduanya berada di bagian terdalam gunung. Melihat pemandangan ini, wajah Suzy tiba-tiba menjadi pucat dan dia melihat sekeliling. Segera, dia melihat sebuah batu besar tidak jauh dari sana. Dia segera membawa Ye Guan ke batu itu dan dengan lembut menurunkan Ye Guan, tapi masih belum ada sinyal. Wajah Suzy menjadi sangat jelek. Pada saat ini, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke kakinya. Dia menemukan bahwa luka di kakinya perlahan pulih. Melihat pemandangan ini, Suzy tercengang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia segera mengeluarkan batu nua dari kerah bajunya. Batu nua masih mempesona. Suzy segera memasangkan batu nua pada Ye Guan. Segera, beberapa kekuatan spiritual perlahan melayang keluar dari batu nua dan kemudian menghilang ke dalam tubuh Ye Guan. Melihat adegan ini, Suzy sangat senang. Berhasil. Namun, Ye Guan masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Saat itu sudah malam, dan angin dingin bertiup dari pegunungan. Suzy bergidik. Dia bersandar di dinding batu, lalu memeluk Ye Guan. Dia dengan lembut menyeka darah dari sudut tubuh Ye Guan mulutnya. Dia berkata dengan lembut, "Ini akan baik-baik saja." Di pegunungan pada malam hari sangat sepi. Suzy melihat sekeliling ke kegelapan, tentu saja merasa sedikit takut. Dia memeluk Ye Guan erat-erat dan berkata dengan gemetar, tidak takut." Tapi pada saat ini, ada sedikit gerakan dalam kegelapan di sekelilingnya. Ekspresi Suzy tiba-tiba berubah drastis. Tak lama kemudian, sesosok makhluk besar tiba-tiba berjalan keluar dari hutan lebat tidak jauh di depannya. Dengan bantuan cahaya redup yang dipancarkan batu nua, Suzy dapat dengan jelas melihat raksasa itu, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Harimau. Ini sebenarnya adalah harimau yang sangat besar. Tatapan harimau itu bukan pada Suzy dan Ye Guan, melainkan pada batu nua. Rupanya ia tertarik dengan kekuatan spiritual yang dipancarkan batu nua. Melihat binatang besar itu muncul di hadapannya, tubuh Suzy bergetar, namun dia masih mengumpulkan keberanian untuk berdiri. Dia berdiri di depan Ye Guan dan menatap harimau itu bergegas menuju Suzy dan Ye Guan. Suzy tidak melawan, tapi berbalik dan memeluk Ye Guan. Ledakan. Pada saat ini, suara teredam terdengar, dan saat berikutnya, harimau itu terbang langsung lebih dari 10 meter jauhnya. Ada lubang berdarah di antara alis harimau. Suzy tertegun, lalu dengan cepat menatap Ye Guan. Saat ini, Ye Guan telah membuka matanya. Suzy langsung gembira, "Apakah kamu sudah bangun?" Ye Guan mengangguk sedikit, dan melihat batu nua di dadanya. Untungnya, ada benda ini,
Jika tidak, dia dan Suzy mungkin akan dikuburkan di tubuh harimau hari ini. Ye Guan menatap Suzy di depannya. Wajah Suzy tidak berdarah dan ada 2 bekas darah di wajahnya, tapi saat ini, wajahnya penuh dengan senyuman. Ye Guan tersenyum tipis, "Kita masih hidup." Suzy mengangguk cepat dan berkata sambil tersenyum, "Masih hidup." Saat dia berbicara, air mata tiba-tiba jatuh dari matanya. Ye Guan berkata dengan lembut, "Ada apa?" Suzy memegang erat tangan Ye Guan, menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak bahagia?" Suzy menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku sangat senang." Ye Guan hendak berbicara ketika Suzy tiba-tiba berbisik, "Kamu pasti kesakitan di pesawat kan?" Ye Guan terkekeh dan berkata, "Semuanya sudah berakhir." Suzy melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Dia dengan lembut memeluk Ye Guan. "Ye Guandao, bisakah Anda menghubungi pihak luar?" Suzy menggelengkan kepalanya, tidak ada sinyal. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan, ada bukit di sana. "Begitu terang, kita akan pergi ke puncak gunung. Mungkin kita bisa mendapat sinyal." Ye Guan mengangguk, "Oke." Suaranya lemah. Suzy memandang Ye Guan, "Apakah kamu mengantuk?" Ye Guan mengangguk. Dia sangat lelah sekarang karena dia telah ditekan terlalu keras oleh kekuatan misterius itu sebelumnya. Selain itu, dia sekarang berbeda dari sebelumnya, tanpa tubuh fisik dan tanpa kultivasi. Oleh karena itu, situasinya saat ini sangat buruk. Tapi barusan, dia mengambil tindakan dengan paksa yang hanya menambah penghinaan baginya sekarang. Suzy berbisik, "Kalau begitu istirahatlah." Ye Guan menggelengkan kepalanya. Jika dia tertidur sekarang, jika bahaya muncul lagi, Suzy tidak akan bisa menahannya. Meski ada batu Nuwa, ia tetap khawatir. Apalagi Suzy belum diakui oleh batu Nuwa sebagai pemiliknya, sehingga ia sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya dari batu Nuwa tersebut. Suzy dengan lembut membelai pipi Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Kamu terlalu mengantuk, istirahatlah." Ye Guan tersenyum tipis, "Tidak, aku khawatir kamu akan memanfaatkanku." Suzy berkedip, "Apakah kamu masih bisa bergerak sekarang?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Suzy tiba-tiba membungkuk dan mencium bibirnya dengan lembut. Ye Guan tercengang. Satu sentuhan dan satu sentuhan. Di malam yang gelap, wajah Suzy sedikit merah. Saat dia menyadari tatapan Ye Guan, dia merasa sangat malu dan berkata dengan cepat, "Jangan terlalu banyak berpikir, ini hanya ciuman murni, ini adalah cara komunikasi yang normal di dalam galaksi kita." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bisakah kita berkomunikasi lagi?" Bersambung.